Halo semua, perkenalkan nama saya Yohana Alicia Simamora, saya dari kelas 10-5. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Pada bakteri terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian bakteri. Yang kedua, ciri-ciri bakteri. Yang ketiga, struktur bakteri. Yang keempat, bentuk-bentuk bakteri. Yang kelima, peranan bakteri. Yang keenam, cara reproduksi bakteri. Yang ketujuh, cara hidup bakteri. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian bakteri. Bakteri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu, prokaryotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti, serta berukuran mikroskopi. Bakteri ditemukan oleh ilmuwan asal Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek. Ia menemukan bakteri pada tahun 1676. Ia menemukan bakteri saat ia sedang meneliti infusi lada dan air. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bakteri itu sangat kecil dengan ukuran tubuh 0,5-1 mikron dengan panjang 1-20 mikron. Yang kedua, bakteri hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Yang ketiga, bakteri hidup berkoloni atau soliter. Yang keempat, bakteri bersifat uniseluler atau bersel satu. Yang kelima, bakteri bersifat kosmopolit atau hidup berhabitat luas. Yang keenam, bakteri disebut sebagai mikroorganisme. Yang ketujuh, bakteri bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu struktur bakteri. Pada struktur bakteri terbagi menjadi beberapa bagian. Sebelum masuk ke dalam pengertian dan fungsi pada struktur bakteri, yuk kita simak gambar di atas. Gambar di atas adalah struktur pada bakteri. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan membran pelindung luar yang memberikan dukungan struktural dan perlindungan bagi sel bakteri. Yang kedua ada membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis pada bakteri yang menyelubungi sel dan berfungsi sebagai pembatas antara sel dengan lingkungannya. Pada membran sel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein dan lipid. Yang ketiga ada kapsul. Kapsul adalah lapisan lendir pada bakteri yang berada di luar dinding sel yang berfungsi untuk melindungi bakteri dari segala berbagai ancaman luar yang merugikan. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian yang berada di pertengahan bakteri, yang dimana di dalam struktur ini terdapat sekitar 80% penyusunnya adalah air, yang dimana air tersebut mengandung nutrisi yang berfungsi sebagai tempat organel sel menjalankan fungsinya. Yang kelima ada ribosom. Ribosom pada struktur bakteri lebih kecil dari sel eukariotik yang dimana berfungsi sebagai proses sintetis protein dalam sel. Yang keenam ada pili. Pili merupakan struktur yang melekat pada membran plasma seperti benang yang berfungsi sebagai alat pelekatan. Yang ketujuh ada flagela. Flagela merupakan struktur tambahan yang berfungsi untuk membantu pergerakan sel. Yang kedelapan ada nukleoid. Nukleoid adalah struktur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan genetik atau DNA atau RNA. Pada materi yang keempat kita akan membahas bentuk-bentuk bakteri. Pada bentuk-bentuk bakteri terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama kokus. Kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. Pada kokus terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama monokokus. Monokokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola yang hanya terdiri oleh satu atau tunggal. Yang kedua ada diplococcus. Diplococcus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola yang terdiri dari dua bakteri secara bergandengan. Yang ketiga ada Sarkina. Sarkina adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola yang
yang terdiri atas 4 bagian yang membentuk kubus. Yang keempat ada Streptococcus. Streptococcus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola yang berbentuk memanjang seperti rantai. Yang kelima ada Staphylococcus. Staphylococcus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola yang hidup berkoloni sehingga membentuk buah anggur. Yang keenam ada Tetracoccus. Tetracoccus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola yang terdiri atas 4 bagian sehingga membentuk segi 4. Contoh-contoh bakteri Coccus yaitu Streptococcus pneumonia dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya pada bentuk yang kedua yaitu basil. Basil merupakan bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Pada basil terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama Coccobacillus. Coccobacillus merupakan bakteri basil yang berbentuk batang atau silinder namun agak bundar. Yang kedua ada Monobacillus, merupakan bakteri basil yang berbentuk batang atau silinder yang hanya terdiri oleh satu atau tunggal. Yang ketiga yaitu Palisade, merupakan bakteri basil yang berbentuk batang atau silinder dengan posisi tegak miring. Yang keempat ada Diplobacillus. Diplobacillus merupakan bakteri basil yang berbentuk batang atau silinder yang terdiri oleh 2 bagian secara bergandengan. Yang kelima ada Streptobacillus. Streptobacillus merupakan bakteri basil yang berbentuk batang atau silinder yang membentuk seperti rantai. Beberapa contoh bakteri yang berbentuk basil yaitu yang pertama Salmonella typhosa dan Escherichia coli. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk yang ketiga, yaitu spiral. Spiral merupakan bakteri yang berbentuk melengkung atau spiral. Pada spiral terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada Vibrio. Vibrio terdapat beberapa contoh bakteri, yaitu yang pertama ada Cholera dan Vulnificus. Yang kedua ada spiral. Pada bentuk spiral terbagi menjadi beberapa contoh, yaitu yang pertama ada Treponema dan yang kedua ada Borrelia. Bentuk yang ketiga yaitu Spirochetra. Pada bentuk Spirochetra ada beberapa contoh bakteri, yaitu yang pertama ada Spirocheta plicatillus dan yang kedua ada Lestopira. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu peranan bakteri. Pada peranan bakteri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang tidak menguntungkan. Kita akan membahas satu persatu pada bakteri yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Yang pertama yaitu bakteri yang menguntungkan. Saya mengambil 3 contoh bakteri yang menguntungkan, yaitu yang pertama bakteri yang menguntungkan dalam tubuh manusia, yang kedua bakteri yang menguntungkan dalam bidang industri, yang ketiga bakteri yang menguntungkan dalam obat-obatan. Yang pertama, bakteri yang baik dalam tubuh manusia. Beberapa contoh bakteri yang baik dalam tubuh manusia yaitu yang pertama Streptococcus, yang kedua Bifidobacteria, yang ketiga Lactobacillus. Ketiga contoh bakteri tersebut tinggal di saluran pencernaan yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Awalnya bakteri-bakteri tersebut disebut sebagai probiotik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bakteri yang menguntungkan yang kedua, yaitu bakteri yang menguntungkan dalam bidang industri. Beberapa contoh bakterinya antara lain yaitu yang pertama Clostridium thermococcus adalah bakteri yang berfungsi dalam pembuatan kertas. Yang kedua ada Thermus aquaticus yang berfungsi untuk menghilangkan rambut kulit dalam industri kulit. Yang ketiga ada Methanobacterium dan Methanobacillus. Bakteri ini berfungsi dalam pembuatan biogas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bakteri yang menguntungkan yang ketiga, yaitu bakteri yang menguntungkan dalam obat-obatan. Beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dalam obat-obatan yaitu yang pertama Streptomyces griseus. Bakteri ini menghasilkan antibiotik streptomycin. Yang kedua ada Streptomyces rhinous. Bakteri ini menghasilkan antibiotik tetracycline. Yang ketiga ada Streptomyces venezuela. Bakteri ini menghasilkan
antibiotik chloramphenicol. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam peranan bakteri yang kedua, yaitu bakteri yang tidak menguntungkan. Beberapa contoh bakteri yang tidak menguntungkan yaitu yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebabkan TBC pada manusia. Bakteri yang kedua yaitu Salmonella. Salmonella adalah bakteri yang hinggap pada makanan dan membuat keracunan pada manusia, sehingga membuat diare pada tubuh manusia. Yang ketiga ada Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini adalah bakteri yang menyebabkan tumor pada tumbuhan. Yang keempat ada Brucella abortis. Bakteri ini menyebabkan brucellosis pada hewan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang keenam, yaitu cara reproduksi bakteri. Pada reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama seksual dan aseksual. Yang pertama yaitu seksual. Seksual merupakan proses terjadinya pertukaran atau perpindahan materi genetik atau DNA antara dua bakteri. Proses ini biasa disebut sebagai paraseksual. Ada beberapa bagian dalam reproduksi seksual, yaitu yang pertama konjugasi. Konjugasi merupakan proses terjadinya perpindahan atau pertukaran materi genetik atau DNA antara dua bakteri melalui jembatan sitoplasma yang terbentuk dari pilus F. Reproduksi ini pertama kali diteliti oleh J. Lederberg dan Edward L. Tatum pada tahun 1946. Contoh bakteri yang mengalami reproduksi seksual yaitu bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam reproduksi seksual yang kedua, yaitu transformasi. Transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara melibatkan perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya tanpa adanya penghubung. Fenomena reproduksi transformasi ini ditemukan oleh Frederick Griffith pada tahun 1928. Contoh bentuk transformasi yaitu bakteri patogen yang awalnya tidak kebal dengan antibiotik menjadi kebal antibiotik. Contoh bakteri yang mengalami reproduksi transformasi yaitu yang pertama Rhizobium, Neisseria, dan Bacillus. Reproduksi seksual yang ketiga yaitu transduksi. Transduksi adalah reproduksi seksual dengan cara melibatkan perpindahan DNA dengan bantuan virus phage sebagai perantaranya. Reproduksi ini pertama kali diteliti oleh J. Lederberg dan Norton Zinder pada tahun 1952. Proses terjadinya transduksi yaitu di mana suatu bakteri terdapat DNA, kemudian bakteri tersebut akan memindahkan DNA-nya ke bakteri yang lainnya tetapi dengan bantuan virus phage, di mana virus phage akan menempel pada satu bakteri, kemudian bakteri tersebut akan melepaskan DNA dan phage-nya sekaligus, kemudian DNA dan phage akan menempel kepada virus yang lainnya. Itulah proses terjadinya transduksi. Beberapa contoh virus yang melakukan transduksi yaitu yang pertama Proteus, Staphylococcus, dan Salmonella. Selanjutnya yaitu reproduksi yang kedua yaitu aseksual. Aseksual merupakan pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel atau yang bisa disebut sebagai pembelahan biner. Pembelahan biner dapat menjadi salinan genetik dalam satu induk secara tepat dan banyak jika suatu kondisi lingkungan yang ditempatinya menguntungkan. Mari kita simak gambar di atas. Gambar di atas adalah proses terjadinya aseksual, yaitu yang pertama di mana mulai terjadi pemanjangan dinding sel, membran sel, dan nukleoid yang memanjang. Yang kedua, nukleoid mulai terpisah dan dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Yang ketiga, di mana dinding sel dan membran sel sudah membentuk sekat atau septum yang utuh. Yang keempat, di mana proses terakhir reproduksi aseksual yang di mana kedua sel sudah terbagi menjadi dua dan menjadi organisme yang berdiri sendiri.
Beberapa contoh bakteri yang mengalami aseksual, yaitu Escherichia coli dan Salmonella. Selanjutnya kita akan membahas pada materi yang ketujuh, yaitu cara hidup bakteri. Bakteri dapat hidup di dalam berbagai lingkungan, seperti tanah, air, tubuh makhluk hidup, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bakteri mendapatkan nutrisi dan energi dari proses lingkungannya, yaitu heterotrof atau autotrof. Yang pertama kita akan membahas pada autotrof. Autotrof adalah bakteri yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Bakteri autotrof biasa disebut sebagai produsen. Contoh bakteri autotrof ya, yang pertama bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, Heliobacterium. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof merupakan bakteri yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau ia menghasilkan energi atau nutrisi dari bahan organik organisme lain. Bakteri heterotrof biasa disebut sebagai konsumen. Contoh bakteri heterotrof yaitu yang pertama bakteri patogen, Mycobacterium tuberculosis, dan Bacillus.